Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khotimah dari kelas Biologi F semester 5. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang 5 kelainan perkembangan embrio. Yang pertama yaitu teratoma. Teratoma adalah tumor yang mengandung jaringan derivat 2 atau 3 lapis benih. Teratoma adalah sejenis tumor yang terletak pada tulang ekor. Teratoma terjadi saat janin masih embrio yang terlepas dari kontrol organizer. Penyebab terjadinya teratoma yaitu terjadi karena adanya kelainan proses pertumbuhan tubuh sehingga tidak normal. Cara penyembuhan teratoma yaitu ada dua, yang pertama dengan operasi dan yang kedua dengan kemoterapi. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Milasari dari Biologi F semester 5 akan melanjutkan presentasi mengenai kelainan pada sistem reproduksi laki-laki atau pada sistem reproduksi. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai kelainan hipospodia, di mana kelainan hipospodia ini merupakan suatu kelainan yang terjadi di mana lubang kencing dari seorang bayi laki-laki itu tidak normal. Nah, hipospodia ini merupakan salah satu kelainan bawaan sejak lahir. Kondisinya bagaimana? Nah, ada perbedaannya kondisinya dari kondisi normal dan pada penderita hipospodia sendiri. Ketika pada bayi laki-laki yang normal, lubang uretranya itu terletak tepat di ujung penis. Sedangkan pada penderita hipospodia, lubang uretranya itu terletak di bagian bawah penis. Jadi perbedaannya itu tempat atau lubangnya itu berbeda. Kemudian penyebabnya kenapa? Penyebabnya itu bisa salah satunya itu karena faktor keturunan sendiri. Selain itu pada saat hamil, seorang ibu itu dia sering terpapar asap rokok. Nah, itu juga bisa meningkatkan risiko terkena hipospodia sendiri. Nah, untuk penyembuhannya bagaimana? Untuk penyembuhannya itu bisa dilakukan tindakan operasi untuk mengubah bentuk penis sendiri. Jadi nanti penisnya itu dia akan ditempatkan pada tempat yang aslinya gitu. Terima kasih, sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Kelainan teratogenesis. Teratogenesis merupakan agen asing yang dapat menyebabkan kecacatan pada bayi yang baru lahir. Akibatnya, terjadi kelainan pada perkembangan janin selama dalam kandungan. Penyebab dari teratogenesis yaitu lingkungan yang tidak mendukung, yang kedua gangguan genetik, yang ketiga kurangnya nutrisi pada masa kehamilan, yang keempat konsumsi alkohol pada saat hamil, yang kelima yaitu konsumsi zat kimia seperti obat-obatan yang tidak dibutuhkan dan obat-obatan terlarang. Kelainan teratogenesis ini merupakan kelainan fisik yang terjadi pada bayi. Cara pencegahannya yaitu yang pertama, hindari paparan racun dari lingkungan sekitar dengan mengubah gaya hidup lebih sehat. Yang kedua, hindari alkohol, rokok, dan obat-obatan yang tidak dianjurkan. Yang ketiga, konsultasikan selalu pada dokter kandungan selama masa kehamilan. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan tubuh menjelang kehamilan. Selanjutnya, nama saya Meliani. Di sini saya akan melanjutkan kelainan pada embrio ya, yaitu atresia duodenum. Atresia duodenum ini merupakan bagian dari atresia, yaitu kelainan bawaan saat lahir yang terjadi akibat tertutupnya lubang atau saluran cerna tertentu. Atresia bukan hanya terjadi pada lubang duodenum atau usus 12 jari saja, melainkan juga pada lubang jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan, ataupun kolon usus besar.
Atresia duodenum adalah kondisi di mana duodenum tidak berkembang dengan baik. Pada kondisi ini, duodenum tidak terbuka secara sempurna, sehingga menghalangi jalannya makanan dari lambung menuju usus untuk dicerna. Ini menyebabkan terjadinya peningkatan kadar cairan ketuban selama kehamilan dan obstruksi pada usus pada bayi yang baru lahir. Sebagian besar kasus ini juga gejala atresia duodenum yang dialami oleh bayi pengidap atresia duodenum, yaitu pembengkakan pada perut bagian atas, tapi kondisi ini jarang terjadi, lalu tidak menghalangi buang air kecil atau buang air besar. Kemudian bayi kesulitan untuk minum karena adanya sumbatan pada duodenum tersebut, lalu mengeluarkan muntah dengan warna yang kehijauan. Ini bisa terjadi berulang kali meskipun bayi tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman apapun selama beberapa jam. Pengobatan dan perawatan atresia duodenum. Pengobatan dan perawatan atresia duodenum bisa dilakukan dengan beberapa prosedur, mulai dari penyedotan keluar cairan yang terperangkap di perut bayi, memberikan infus cairan intravena, sehingga pembedahan atau operasi. Operasi ini dilakukan untuk menyambung bagian duodenum sebelum dan sesudah sumbatan agar kontinuitas saluran duodenum kembali normal, dengan demikian serta lambung masuk ke usus dan tercerna dengan baik. Untuk mencegah terjadinya atresia duodenum atau kelainan bawaan lahir lainnya, ibu perlu melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Ini dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya atresia duodenum yang bisa mempengaruhi kondisi bayi saat lahir. Sebab semakin dini terdeteksi, maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk bisa disembuhkan. Karena meskipun atresia duodenum ini adalah kelainan usus bawaan lahir, penyakit ini tetap bisa disembuhkan dengan cara operasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, selanjutnya ada encephalocele. Encephalocele atau ensafakulel adalah kelainan atau cacat lahir bawaan ketika tengkorak bayi tidak berkembang dengan sempurna atau tabung besar tidak menutupi sepenuhnya selama masa kehamilan. Encephalocele atau ensafakuler yaitu perkembangan tengkorak yang belum sempurna. Ini membuat sebagian jaringan otak dan jaringan di sekitarnya berada di luar tengkorak. Jadi, bukaan mulai dari bagian hidung sampai ke belakang leher atau melewati bagian tengah tengkorak. Akan tetapi, bukaan ensefakuler yang paling sering terjadi yakni di bagian belakang kepala. Jadi, ensefakuler atau ensefakulel adalah kondisi cacat lahir yang menimbulkan adanya tonjolan atau bulatan kecil menyerupai kantung yang keluar melalui lubang tengkorak bayi. Kadangkala ada juga bagian dari selaput yang menutupi otak dan sumsum tulang belakang. Normalnya otak dan sumsum tulang belakang bayi berkembang pada struktur bernama tabung saraf. Ensefakuler adalah kondisi yang biasanya terjadi di masa awal kehamilan. Adapun dari gejala ensefakuler yaitu adanya kondisi cacat bawaan dengan gejala yang mudah terlihat saat bayi baru lahir. Yang pertama, mengalami kelainan saraf, masalah neurologis, mengalami penumpukan cairan, kemudian mengalami kelumpuhan anggota gerak, mengalami ukuran lingkar kepala kecil yang tidak normal, mengalami gerakan otot yang tidak terkoordinasi, mengalami keterlambatan dalam perkembangan, mengalami gangguan penglihatan, mengalami masalah atau kesulitan bernafas, mengalami kesulitan saat menelan, merasa sakit di sekitar benjolan, bayi kejang, bayi mengalami keterlambatan dalam perkembangan mental. Adapun penyebab terjadinya encephalocele yaitu
Selama masa perkembangan awal, otak dan sungsung tulang bayi berkembang sebagai struktur yang disebut tabung saraf. Tabung saraf tersebut seharusnya memiliki dua ujung yang masing-masing terbuka. Kedua bukaan ini memiliki penutup dalam beberapa minggu pertama kehamilan. Proses ini turut melibatkan neural tube yang saluran samit yang tertutup guna mendukung pembentukan otak dan sungsung tulang belakang. Jika proses penutupan tabung saraf ini tidak berhasil berjalan dengan baik, akan muncul masalah yang dikenal dengan namanya cacat tabung saraf. Artinya, genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak bisa membuat bayi lahir dengan kondisi encephalocele. Bahkan, jika ada anggota keluarga selain ayah dan ibunya, misalnya kakek, nenek, atau saudara lainnya memiliki genetik encephalocele, juga bisa menyebabkan anak-anaknya mengalami hal tersebut. Faktor atau resiko yang dirasakan oleh encephalocele berdasarkan Center of Disease Control dan beberapa faktor yang dapat meninggalkan resiko bayi mengalami encephalocele. Berbagai faktor resiko encephalocele yaitu bayi lahir prematur, berat badan bayi lahir rendah, memiliki cacat lahir lain, keturunan kulit hitam, keturunan Amerika atau Afrika. Proses ini turut melibatkan neural tube yang saluran samit yang tertutup guna mendukung pembentukan otak dan sungsung tulang belakang. Jika proses penutupan tabung saraf ini tidak berhasil berjalan dengan baik, akan muncul masalah yang dikenal dengan namanya cacat tabung saraf. Artinya, genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak bisa membuat bayi lahir dengan kondisi encephalocele. Bahkan, jika ada anggota keluarga selain ayah dan ibunya, misalnya kakek, nenek, atau saudara lainnya memiliki genetik encephalocele, juga bisa menyebabkan anak-anaknya mengalami hal tersebut. Faktor atau resiko yang dirasakan oleh encephalocele berdasarkan Center of Disease Control dan beberapa faktor yang dapat meninggalkan resiko bayi mengalami encephalocele. Berbagai faktor resiko encephalocele yaitu bayi lahir prematur, berat badan bayi lahir rendah, memiliki cacat lahir lain, keturunan kulit hitam, keturunan Amerika atau Afrika.